Kasih shalom. Iya Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema panggilan dan pilihan Allah. Karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang begini, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini kita pengen menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Ya saya juga enggak mau cuma jadi orang yang terpanggil tapi tidak terpilih ya. Bagaimana supaya kita ini bisa terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan sampai ketika Tuhan Yesus datang satu saat nanti. Kita hanya bukan sekedar beriman, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Keselamatan sudah kita terima gratis. Tapi untuk mencapainya ada tindakan dari kita. Tidak bisa hanya berdiam saja dan kan sudah gratis ya. Terima keselamatan, makanya kan ya sudahlah saya diam-diam aja pasti juga selamat. Kita tidak menganut bahwa sekali percaya itu sekali selamat sudah selamat. Tapi Alkitab berkata kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Buka bersama 2 Petrus pasal yang pertama. Iya, baca bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita ini dipanggil oleh Kristus, Dia percaya kepada Dia, kita diberi kuasa ilahi. Karena kuasa ilahinya kita ini juga diberi anugerah. Dikatakan di sana kita ini telah menerima anugerah ya. Diberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga waktu engkau percaya, engkau beriman, engkau sungguh-sungguh datang pada Dia, ada begitu banyak hal yang berguna yang Tuhan beri buat kita, dianugerahkan supaya hidup kita ini semakin hari semakin saleh, bukan salah. Ya, jadi saleh dan salah itu beda. Tapi dalam prakteknya banyak orang Kristen itu hidupnya lebih salah. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah pilih temen, salah pilih ini. Kenapa? Karena kita ini tidak menyadari bahwa ada kuasa ilahi dalam diri kita dan Tuhan tuh sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Yang belum menikah berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan yang belum nikah. Nggak usah malu yang belum nikah. Kaum jomblowers angkat tangan. Ya, berbahagialah yang belum menikah ya, karena kau masih bisa memilih daripada yang sudah menikah tapi nggak happy. Lebih baik belum menikah tapi mempersiapkan yang terbaik. Ya, kalau kau ketemu ibu-ibu yang tanya, "Kok belum menikah?" Jawab aja, "Karena saya pengen cari jodoh rumah tangga langgeng. Saya nggak pengen jadi janda muda, Bu." Ya, lebih baik lama berdoa tapi dapat yang terbaik ya. Hidup kita ini semakin saleh dan kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan dalam firman-Nya, maka Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Baca ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ingat loh, ada sesuatu yang bisa membinasakan kita yang namanya hawa nafsu duniawi. Kita ini hidup ya, semua kita manusia normal. Kita punya tubuh, jiwa dan roh. Dan di dalam daging manusia ini ada yang namanya nafsu. Ya, nafsu itu baik. Tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu. Contoh, makan itu nafsu enggak? Nafsu loh, kalau saudara nggak bisa makan harus ke dokter dikasih obat nafsu makan. Makan yang normal sehari 3 kali itu nafsu makan. Kalau hawa nafsu pengennya makan terus. Sehari berapa kali? 10.
Semua mau dimakan, bahkan teman sendiri dimakan. Dosa enggak? Dosa. Pacar temen? Bahaya. Suami orang juga? Ini istri orang juga? Nah, masuk neraka kau. Nafsu itu baik Tuhan ciptakan, tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu, itu bahaya. Ya, seks itu nafsu Tuhan ciptakan kudus dan sakral untuk suami istri. Tapi kalau kau kena hawa nafsu seks, nah ini ya, orang diperbudak semuanya. Akhirnya selingkuh, akhirnya berzina, yang muda-muda hidup dalam free sex, sekarang kan banyak. Ya, lalu akhirnya terpaksa menikah. Kenapa? Ya sudah terlanjur melakukan hubungan. Dan pernikahan yang seperti ini bahaya. Ya, makanya hati-hati. Tuhan itu memberikan kita hikmat, janji-janjinya berharga, termasuk janji hidup di dalam penyertaan dan kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua berlaku kalau kita melakukan bagian kita, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tapi kalau kau mau bikin jalan sendiri ya silakan. Ya, sayang Bapak Ibu, kita ini diberi ya dianugerahkan janji yang sangat besar dan sangat berharga. Ayo kita raih janji-janji Tuhan itu. Hidup ini tidak lama loh. Alkitab berkata 70 tahun itu paling lama. Kalau nyampe, siapa yang umur 70 di sini angkat tangan? Yo ada loh 1, 2, 3, 4 nih anugerah ya. Saya kalau lihat orang umur 70 itu saya angkat topi loh. Kenapa? Karena kita belum tentu sampai. Benar nggak? Banyak yang tidak sampai. Apalagi generasi sekarang ini masih umur 21 udah kena stroke. Banyak. Kenapa? Karena kebiasaan hidupmu begadang. Terus kau minum minuman yang ya berwarna terus, minum yang manis-manis semua kau minum, apalagi minuman sekarang. Hidup ini enggak lama saudara, Alkitab bilang 70, kalau nyampe. Jadi kalau saya bicara tentang umur mati, Bapak Ibu anak-anak muda jangan kau lirik yang rambut putih. Ya, kau lirik terus kau bilang ini, kayaknya sebentar lagi nih di absen. Mati itu tidak masalah umur. Ya, sekarang banyak umur ya 20 udah gagal ginjal. Anak SD sekarang gagal ginjal banyak. Kenapa? Karena hidupnya tidak sehat. Mati hidup di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu kan di tangan kita ya. Kita kan mau hidup sampai tua tapi sehat toh. Ngapain sampai tua tapi sakit-sakitan karena salah makan, salah ini. Jadi kalau kita bicara tentang hidup ya, bagi saya tuh 70 tuh enggak lama loh. Tanya sama Oma yang 70. Oma tiba-tiba enggak rasa sudah di 70 ya Oma ya? Iya toh? Tiba-tiba sudah 70 juga saya. Iya, kalau umurnya 70 berarti kan tinggal 20 tahun lagi. Iya, itu jangan pikir itu sesuatu yang cepat, itu yang lama itu cepat loh. Ya, makanya yang muda-muda jangan kau sia-siakan umur. Ya, karena ada satu hal yang tidak pernah kau tarik kembali, yaitu waktu yang kau buang. Setiap detik itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup bagi kehendak Tuhan. Kita ini diberikan janji yang berharga. Tapi banyak orang tidak memperoleh itu. Janji Tuhan itu seberharga apa? Lebih berharga daripada emas murni. Untuk bisa memperoleh janji yang berharga itu, kamu harus, ayat yang kelima baca. Supaya kita memperoleh semua itu, luput dari hawa nafsu duniawi, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha. Ayat ini tidak berkata begini, jadi karena itu tolonglah ya kalau bisa ya Bapak Ibu ya kalau bisa. Tidak begitu, ayat ini berkata kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh Kalau kata-kata sungguh-sungguh berusaha itu berarti serius enggak? Serius, ayo. Karena iman tanpa perbuatan iman yang
mati. Kalau imanmu mati, kau tidak akan pernah bisa meraih janji Tuhan. Kalau imanmu mati dan tidak aktif, engkau tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat itu. Ayo hidupkan imanmu. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana, karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Iman saja tidak cukup. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus bilang, kalau kau percaya, kau beriman hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya. Setan juga beriman. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama sama setan. Masa orang Kristen satu levelnya sama setan? Setan percaya, kita percaya. Nah bedanya iman kita dengan setan, iman kita aktif, iman kita hidup. Iman yang aktif yang bisa meraih janji Tuhan itu iman yang seperti apa? Yang ini saudara, kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Yang pertama adalah apa? Kebajikan, semua perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi iman tanpa perbuatan baik itu mati dan kosong, omong kosong. Banyak orang sekarang berkata begini, kan kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi iman kepada Kristus. Iman itu harus ditambahkan. Apa yang harus ditambahkan kepada iman? Walaupun kau percaya kepada Yesus, tapi kalau kau tidak punya yang namanya perbuatan baik, kebajikan, yaitu perbuatan baik yang kau lakukan untuk Tuhan, maka ya percuma. Dikatakan di sini bahwa kau harus berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Ya, ayo punyalah perbuatan baik. Jangan sampai saudara, saya itu sering dengar orang bilang, itu toh bu, ya, itu Kristen bu, tapi utang ndak bayar. Ada di sini? Kalau mau utang itu manis sekali. Saya itu takut kalau baca WA yang terlalu manis. Hai sis cantik. Bahaya ini, apalagi orang itu lama gak ada hubungan sama kita. Masih ingat aku enggak? Saya langsung balas, kebetulan saya lagi amnesia. Jadi enggak ingat sapa-sapa. Karena waktu kau balas, oh iya ingat, ya, lalu dia mulai, boleh enggak, ya, pinjem. Kalau 100 masih mending, ya. Aku nih lagi kepepet, butuh 10 juta. Biar tali silaturahmi tetap terjalin, saya bilang putuskan saja hari ini. Itu lebih baik. Ya, karena sekarang banyak orang kalau utang mulutnya manis, tapi giliran ditagih, kau yang jadi jelek. Ya, orang itu gitu, kalau ditagih ngomongnya gini, sebenarnya kan biar saya nggak pulangi, dia kaya kok. Ada ya orang begitu kaya nagih utang suruh balikin. Begini enggak? Dan kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen begitu. Yang ngomong anak Tuhan begitu. Yang bahasa rohnya kencang begitu banyak. Di gereja pinter. Kalau nyanyi pinter. Ya. Giliran ditagih. Jawabannya, Yesus sudah bayar semua utangku. Pret kau, pret. Yang dibayar Yesus utang dosa, utang duit bayar sendiri, ya. Kau enggak berubah hidupmu, ngapain kau punya iman? Ya, percaya katanya beriman sama Yesus, tapi enggak ada kebajikan, maka imanmu itu iman mati. Imanmu enggak berfungsi, imanmu itu mandul. Jangankan kau pikir Tuhan kenal kau, kagak. Yang kenal kau setan karena kau temannya. Itu. Jawab sendiri saja. Jadi kalau iman tanpa kebajikan, jangan pikir iman aja udah cukup. Banyak orang Kristen masa bodoh. Kan saya sudah ditebus. Ingat loh, Alkitab bilang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi biar kita jahat terus kita masuk surga. Pret.
Ya, dipikir masuk surga itu sembarangan. Surga itu tempat yang mulia. Lebih mulia dari istana presiden. Saya mau tanya, saudara hari ini ke istana presiden kira-kira dibukain pintu enggak? Ih, biar kau nangis di depan istana presiden ditanya, kau sudah janjian belum sama Pak Presiden? Belum. Ya kebutuhanmu apa? Lah itu cuma istana presiden. Lah surga itu tempat kediaman yang mulia Tuhan di sana. Tidak sembarang orang bisa masuk ke surga. Jadi ayo benahi diri. Ada syarat untuk kau bisa masuk ke sana. Walaupun Yesus sudah selamatkan kau gratis. Tapi kalau kau tidak mengerjakan imanmu, ya tidak ada alasan. Tambahkan kepada imanmu yang pertama apa? Kebajikan, semua perbuatan baik. Karena apa itu dosa? Dosa itu adalah ketika engkau tahu berbuat baik, tapi kau tidak melakukannya, kau berdosa. Kau bisa nolong orang, tapi kau tidak tolong. Ponakanmu tidak bisa sekolah, tapi kau nggak bantu sekolahin dia. Sementara kau mampu, itu juga udah dosa. Makanya tambahkan kebajikan dalam hidupmu. Lalu dikatakan setelah kau tambahkan kebajikan kepada imanmu, di sana dikatakan baca ayat yang tadi sambungannya, dan kepada kebajikan tambahkan apa? Pengetahuan. Multimedia tolong tayangkan ayatnya. Ya, dan tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Orang Kristen sekarang banyak minim pengetahuan. Pengetahuan sekuler dia tahu semua karena tiap hari di handphone, tapi pengetahuan firman dia tidak tahu. Padahal ilmu tertinggi dari kehidupan ini adalah firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Saya tuh selalu menyuruh jemaat tuh baca Alkitab. Tolong yang handphonenya tidak ada aplikasi Alkitab, tolong di-download aplikasi Alkitab. Taruh di handphone supaya kau di WC baca Alkitab. Di kamar baca Alkitab. Dimanapun kau baca Alkitab. Kau baca Alkitab itu bukan untuk kebahagiaannya pendeta, untuk kebaikanmu sendiri. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah manual book kehidupan, buku petunjuk kehidupan. Saudara beli sesuatu, saudara dapat manual book kan? Beli mesin cuci ada manual booknya. Caranya pencet tombol ini untuk menghidupkan mesin. Tombol ini isi air, tombol ini untuk mengeringkan. Mau mengeringkan yang langsung kering ada, yang setengah kering ada, ini dipencet ini. Lah kok ada orang hidup, enggak baca buku manual kehidupan tuh kan? Makanya hidupmu penuh dengan tragedi, bencana, malapetaka. Karena kau tidak pernah baca petunjuk kehidupan. Bolak-balik konseling terus sama pendeta. Konseling terus. Nah kalau baru sekali tidak apa-apa. Konselingnya berkali-kali lagi. Saya tuh males ya kalau ada yang konseling. Iya Bu, saya mau konseling. Suami saya tuh begini Bu. Dia tuh selingkuh, dia tuh pelit, dia tuh begini. Ya Bu, doakan ya Bu. Sambil ibu terus juga berubah. Jawabannya apa? Ibu enak. Cuma bilang doakan. Ibu enggak tahu suami saya, ibu enggak pernah rasa. Saya bilang, saya enggak mau rasa suamimu. Kenapa kau suruh saya rasa suamimu? Siapa yang pilih itu dulu? Emang saya yang suruh kau pilih suamimu? Kau pilih sendiri toh? Lah kok sekarang ibu sih enggak rasa suamiku. Lah saya punya suami sendiri. Kenapa kau suruh rasa suamimu kepada saya? Ya, aneh-aneh orang Kristen ini. Dia kawin dulu enggak baca Alkitab. Dia enggak ngerti cara pilih jodoh yang benar. Yang muda-muda buka matamu lebar-lebar, amin. Nah ini. Yang jawab kenceng yang sudah nikah malah. Karena dia sudah merasakan bagaimana ngerinya salah pilih itu. Ya, baca tuh Alkitab yang banyak supaya kau tahu bagaimana kau memilih jodoh dalam hidupmu. Lalu dikatakan tambahkan kepada pengetahuan, ya apa di sana? Penguasaan diri. Ini tadi, buat apa kau tengking itu HP kalau kau tidak ada penguasaan diri? Ibu-ibu juga kalau sudah dikasih uang sama suaminya, kau juga perlu penguasaan diri. Amin ibu-ibu. Ya,
Jangan begitu terima uang dari suamimu langsung ke mall kau lihat tas. Terus kau bilang dalam hatimu, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Itu kau mencobai Tuhan. Ya, jangan pakai firman itu untuk hal yang salah. Harus bijaksana sebagai ibu untuk mengatur keuangan. Jadilah istri yang dapat dipercaya. Kalau kau bisa dipercaya, pasti suamimu tidak pelit. Amin bapak-bapak. Ini bapak-bapak ada tuh tidak? Tidak ada amin dari tadi, diam-diam terus nih bapak-bapak. Saya sudah membela kau loh ini. Saya juga khotbahkan tentang ibu-ibu ini. Supaya saya nggak diserang. Karena ada bapak-bapak yang bilang, ibu itu selalu kalau khotbah nyerangnya bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu nggak pernah diserang? Lah ini saya serang pak. Ya, bagian saya menyerang ibu-ibu. Kau harus bijaksana mengatur keuangan ibu-ibu supaya suamimu itu tidak berkekurangan. Karena Amsal 31 berkata, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan karena ada istri yang takut akan Tuhan. Ya, tapi kalau ibu-ibu juga tukang utang bahaya. Ada utang harian sekarang kan? Tukang panci, ibu 1.000 satu hari, 1.000 satu hari, 1.000 satu hari. Dia jual panci. Bayarnya 1.000 per hari. Cuma 1.000 ya, iya ambil. Nanti lewat spray 5.000 per hari, spray. Cuma 5.000 ambil. Lewat daster 5.000 per hari, cuma 5.000 ambil. Numpuk bapak ibu. Jadi satu hari 100.000. Lah kalau nggak dibayar, numpuk terus. Banyak pertengkaran terjadi karena utang. Karena masalah uang dalam keluarga. Makanya kita harus bijaksana, tambahkan penguasaan diri. Iman tanpa penguasaan diri itu mati. Lalu kepada penguasaan diri dikatakan apa? Tambahkan ketekunan. Ayo tekun cari Tuhan. Ayo tekun berdoa. Ayo tekun mengasihi. Ayo tekun baca Alkitab. Karena semuanya tanpa ketekunan itu juga mati. Lalu kepada ketekunan dikatakan tambahkan kesalehan. Apa itu kesalehan? Apakah bedanya dengan kebaikan? Kebaikan itu yang orang lain bisa lihat. Kesalehan itu tidak ada yang bisa lihat, cuma kita dengan Tuhan. Amin. Kita dengan Tuhan saja. Ayo tambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Jangan berbuat kebaikan hanya karena dilihat orang. Tapi lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Walaupun kau lagi jengkel sama suamimu, tetap layani dia, siapin sarapan, potongin dia buah, bikinin dia kopi. Ya bu, saya tambah sianida sedikit. Jangan. Mati dia nanti mati. Ya. Jangan Bapak Ibu. Ya, tetap doakan suamimu. Ada ibu-ibu, suami saya itu selingkuh terus bu, doakan bu. Iya, memang saya doakan sekarang bu tiap hari. Ibu doakan apa? Tuhan cabut nyawanya. Aduh. Nah, ya, jadi hati-hati bapak-bapak ya. Jangan juga kau jahat sama istrimu. Jadi Bapak Ibu, ayo tambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan dikatakan tambahkan kasih pada saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Kenapa kita harus tambahkan itu kepada iman kita? Karena saudara, ayat yang ke-8 berkata, baca bersama dengan suara yang keras. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya stuck? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak pernah mengalami janji Tuhan? Karena kau tidak punya semua ini. Kau cuma punya iman dan kau berhenti di iman. Tapi ketika kau tambahkan semua ini kepada imanmu, iman itu menjadi sempurna. Iman itu menjadi iman yang aktif. Iman itu menjadi iman yang hidup, yang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Tuhan yang berharga itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Rugi, sangat rugi kalau kita tidak mengalaminya.
Saya selalu berkata, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kau bikin dosa hari ini, kau minta ampun, bertobat, diampuni tanpa syarat. Orang mau berdosa seberdosa apapun, ketika dia datang pada Tuhan diterima, itu kasih Tuhan. Tapi berkat Tuhan, maaf, berkat Tuhan itu bersyarat. Kalau kau mau melihat kelimpahan, kalau engkau mau melihat hidup yang diberkati Tuhan, ada syaratnya. Alkitab bilang, kalau kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikutimu. Itu syarat. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang panjang untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu menghambat semua janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Waktu engkau berusaha hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan, maka engkau akan melihat janji Tuhan bekerja di hidupmu. Amin. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus hidup mengasihi Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Itu komitmen di hidup kami.